أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رضي لنا الإسلام دينا ونصب الدلالة على الصحة وبرهانا مبينا ووعد من قام بأحكامه أجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث للناس هاديا ومؤمنا. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, menebarkan barokah dan menganugerahkan hidayah, sehingga kita masih setia dan tunduk pada perintah Allah untuk menghadiri ibadah sholat Jumat pada hari ini. Marilah kita ikhlaskan diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan melaksanakan takwa dimanapun dan bagaimanapun kondisi dan situasinya, baik ketika longgar maupun sempit, sehat maupun sakit, sepi maupun ramai, sendirian maupun berjamaah, karena kemuliaan seseorang diukur dengan kadar ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jamaah juga rahimahumullah. Satu pekan sudah kita lalui bulan Rajab dan sekarang kita masuk di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Yang berarti tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kaum muslimin harusnya sudah siap untuk menyambut bulan suci ini, terutama memperbaiki sholat lima waktu yang senantiasa kita kerjakan setiap hari merupakan oleh-oleh terpenting dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Maka di kesempatan khutbah Jumat yang ini akan kami sampaikan tentang urgensi dan nilai strategis sholat bagi seorang muslim. Budi pekerti luhur atau etika yang mulia. Sholat adalah media, sarana, wasilah bagi seorang muslim untuk zikrullah, mengingat kepada Allah. Dalam sholat, mengingat Allah dilakukan dengan menggunakan hati, gerakan badan dan ucapan lisan. Hati terpaut dan tertuju ikhlas kepada Allah. Badan bergerak menunjukkan ketundukan dan kepatuhan secara fisik. Lisan melantunkan takbir, tahmid, tahlil, zikir, istighfar, bacaan Al-Quran dan ungkapan doa. Sungguh merupakan tata cara ibadah yang terkenal, istimewa dan spesial. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholati li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Surat At-Taha ayat 14, surah ke-20. Orang yang mengingat Allah tentu akan melaksanakan pengawasan dari Allah Ta'ala. Ini merupakan sumber utama terbentuknya perilaku-perilaku mulia dan etika yang luhur yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jemaah Jumat rahimahumullah, terdapat beberapa kepribadian baik dan perilaku positif yang muncul dari orang yang mendirikan sholat. Di antaranya, pertama, tenang dalam berpikir, mampu menelaah persoalan dengan mendalam, tidak tergesa-gesa dalam bertindak dan tidak mudah emosi. Zikrullah akan menjadi sebab tenangnya hati. Hati yang tenang dan jiwa yang tenteram akan mampu merespon persoalan dengan semangat dan sesama. Maka ia mampu berpikir dengan jernih dan menatap dalam bertindak. Allah memaparkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kedua, sikap disiplin dan mampu menghargai waktu. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ada yang dikerjakan waktu pagi, siang, sore, petang, dan malam. Ini menjadi tanda bahwa seseorang muslim senantiasa disiplin untuk ingat Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Selama 24 jam sehari semalam dia akan menata dan menghargai waktu serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Ketiga, membentuk perilaku cermat dan cerdik, mampu memilah diri dan menentukan yang terbaik. Ibadah sholat mampu mencegah dan menghindarkan orang dari berbagai perbuatan tidak baik, tidak senonoh ataupun munkar. Orang yang selalu mengingat Allah pasti tidak akan berani melakukan berbagai keburukan dan kejahatan. Itu karena dia merasakan muraqabah Allah, pengawasan Allah dalam segala tindak tanduk dan perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan padamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apapun yang kamu kerjakan.
Jemaat rahimakumullah yang keempat, membentuk pribadi yang solutif yang mampu keluar dari berbagai problem dengan cara yang benar dan tepat. Salat merupakan media untuk memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dalam keseharian hidup kita memerlukan banyak kebutuhan, dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut terkadang mudah dan terkadang sulit. Hidup ada saatnya longgar, ada saatnya sempit. Mungkin kehidupan ada yang ringan dan ada yang berat. Persoalan ada yang mudah, ada yang sulit. Dan seorang muslim tentu mengandalkan jalan keluar dari berbagai problematika. Kehidupan dengan mengadu dan meminta solusi kepada Allah Ta'ala. Dan caranya adalah dengan salat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Hudzaifah radhiyallahu anhu memberikan informasi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hadabahu amrun dhalal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila menemui masalah yang berat, maka beliau salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, salat akan membentuk pribadi yang istiqomah, sabar dan tekun. Salat harus terus dilakukan selama hayat masih dikandung badan. Salat adalah kewajiban jangka panjang, mada al-hayat, sepanjang kehidupan, dan ini akan memunculkan fakta sabar, tabah, tekun, serta istiqomah. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada semua hambanya untuk selalu menjaga dan memelihara salat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat dan salat pokok. Laksanakanlah salat karena Allah dalam keadaan taat. Surat Al-Baqarah ayat 238. Dan keenam, salat akan memunculkan pribadi yang bersih lahir maupun batin. Secara fisik, orang yang salat adalah orang yang peduli kepada kebersihan. Dengan berwudu yang sempurna tentu akan membersihkan badan dari kotoran-kotoran yang diri. Bahkan secara batinnya, salat adalah sarana untuk menghapus dan membersihkan dosa dengan mendirikan salat. Maka berbagai dosa yang dilakukan manusia bisa hilang dan bersih. Dan amal yang mampu menghapus dosa merupakan amal yang sangat penting. Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqi min daranihi syai'. Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika masdus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khata'aya. Bagaimana menurut kalian kalau ada sebuah sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian dan dia mandi di sungai tersebut 5 kali setiap hari? Apakah ia masih mempunyai kotoran? Para sahabat menjawab, tidak ada lagi kotoran sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demikianlah perumpamaan sholat lima waktu yang mana dengannya Allah membersihkan kesalahan-kesalahan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan mengetahui berbagai hikmah, pelajaran, manfaat dan keistimewaan ibadah salat, kita akan menjadi pribadi mulia yang merasakan kehadiran Allah dalam tataran kehidupan keseharian kita. Pribadi yang jujur, cermat, selektif, solutif, disiplin, tekun, sabar, istiqamah, dan senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukra lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa ati'uhu fi sirri wan najwa. Summa sallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir was-sirajil munir nabiyyina Muhammad sahibil fadl kabir
وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنا معهم لمن بك وكريمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم اجعل ولاياتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم بأ ولايا ولا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة